nikmat yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan virtual ya, dalam hal ini dalam kegiatan Lontara ya. Terima kasih amanah yang sudah diberikan, kemudian dari Ikatan Guru Indonesia terima kasih, SMK Bisa ya terima kasih amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam mengisi materi pada kesempatan kali ini. Kemudian tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa ya, agama kita menuju nantinya insya Allah kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan satu materi mengenai pemanfaatan media Padlet yang nantinya akan terintegrasi ke dalam rumah belajar. Ya baik, Bapak dan Ibu, apakah pernah mendengar kata apa sih yang dimaksud dengan Padlet itu? Karena sebenarnya banyak sekali platform pembelajaran pada masa pembelajaran jarak jauh ya. Di masa pandemi ini banyak sekali platform bermunculan ya. Dan saya ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu ya pemanfaatan media Padlet yang nantinya bisa terintegrasi dengan rumah belajar ya. Nah, baik. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum nanti kita masuk ke dalam praktik ya, bagaimana sih pemanfaatan atau penggunaan pembuatan Padlet itu ya, saya akan memaparkan nanti materinya sedikit ya Bapak dan Ibu, dan nantinya kita masuk ke dalam proses praktik pembuatan media Padlet yang terintegrasi dengan rumah belajar. Ya baik, tentu banyak yang bertanya ya Bapak dan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan media Padlet itu ya? Media Padlet merupakan media berbasis web ya, dalam menyusun ide dan berkolaborasi secara online. Jadi artinya Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapan, kemudian memberikan ide, atau juga kita bisa saling berkolaborasi secara online ya di dalam media Padlet itu. Karena media Padlet itu media yang berbasis web ya, tinggal menggunakan media itu tanpa menggunakan aplikasi. Jadi tidak ada aplikasi apapun yang akan kita gunakan dalam pembuatan dalam media Padlet, karena media Padlet ini berbasis web ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa media Padlet itu merupakan papan tulis online ya, untuk memfasilitasi guru dan siswa dalam menulis dan mengirimkan catatan-catatan pada halaman Padlet. Jadi sangat bagus jika Bapak dan Ibu memberikan media Padlet ini, kemudian siswanya nanti akan menulis tanggapan-tanggapan terhadap materi yang sudah diberikan. Ya, misalnya salah satu contoh ada ketika kita sudah melakukan proses pembelajaran, bisa kita memberikan media ini, media Padlet, karena nanti akan berbentuk link. Nanti akan siswanya akan menuliskan catatan-catatan atau tanggapan-tanggapan terhadap pembelajaran pada hari itu. Nah, apa sih kelebihan dari media Padlet itu? Yang pertama, dapat berkomunikasi atau berdiskusi jarak jauh. Ini juga bisa kita gunakan ya, walaupun Bapak dan Ibu ada di kampung ya, kemudian siswanya ada di daerah lain ya. Dengan mengirimkan link Padlet ini, dia bisa mengirimkan tanggapan-tanggapan atau dia bisa berdiskusi mengenai materi yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, Padlet dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengirim catatan pada halaman yang sama. Ya, jadi saling memberikan komentar bisa juga di dalam media Padlet itu. Kemudian mengunduh atau melihat materi ya. Jadi bisa kita mengirimkan link di dalam media Padlet itu. Ketika kita mengirimkan link, maka peserta didik kita bisa langsung mendownload di dalam
media Padlet itu. Kemudian Padlet bisa diakses melalui PC, laptop ataupun smartphone ya. Jadi smartphone Bapak dan Ibu bisa langsung dikirimkan melalui WA linknya, kemudian melalui handphone langsung mengetikkan tanggapan-tanggapan atau ide di dalam media Padlet. Jadi tidak membutuhkan aplikasi apapun di dalam media Padlet. Bahkan kita tidak usah juga untuk login atau masuk. Kecuali kalau kita mau membuat media Padlet ya, tentu syarat utamanya memang harus kita login ya. Nah, bagaimana langkah membuat Padletnya? Pertama kita akan mengunjungi padlet.com ya, karena ini adalah web resminya ya. Jadi kita masuk di Google, kemudian kita ketik Padlet atau www.padlet.com ya, bisa diketikkan di dalam Google kita. Kemudian pilih login Padlet ya, pilih akun Google lalu pilih email Anda. Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya semua memiliki akun Google. Ketika Bapak dan Ibu memiliki akun Google ya, tinggal kita memilih akun yang kita gunakan. Jika ada dua akun pribadi dengan akun belajar ya, Bapak dan Ibu bisa memilih yang mana yang ingin kita gunakan. Jadi tanpa pendaftaran lagi, tinggal memilih akun saja, itu sudah akan terproses ya. Kemudian buat Padlet dengan klik tanda plus ya, dan menentukan jenis dinding yang Anda inginkan. Nanti akan diarahkan bagaimana sih memilih template-template yang Bapak dan Ibu inginkan sesuai kebutuhannya. Kemudian klik pengaturan Padlet kita ya. Jadi mengklik pengaturannya nanti di situ, nanti kita jelaskan caranya ya. Kemudian di Padlet ini Anda bisa meletakkan materi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ini adalah tahapan membuat Padlet. Jadi sesuai dengan arahan tadi yang nomor 1 bahwa kita harus masuk di Google ya, dengan mengetikkan padlet.com, kemudian diarahkan ke nomor 2 ini adalah home dari padlet.com-nya. Kemudian yang ketiga masuk ke Padlet dengan menggunakan masuk akun Google, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat ini kita ketika sudah masuk ya diarahkan untuk memilih tanda plus ya, sebagai bentuk membuat Padlet yang ada pada nomor 5, yang diarahkan untuk memilih tablet-tablet yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keenam, kita sudah merancang Padlet sesuai dengan yang apa yang kita lakukan. Nah, jadi sangat singkat sekali dalam membuat tablet. Jadi ini mohon maaf salah ya, tablet sebenarnya Padlet ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya ini adalah hasil media Padlet yang saya gunakan kepada guru penggerak saya kemarin. Waktu itu saya melakukan lokakarya yang ke-8 dengan menggunakan media Padlet. Dengan menggunakan media Padlet, bagaimana komentar atau masukan atas pelaksanaan yang ke-8? Nah, dia langsung memberikan memberikan tanggapan-tanggapan, komentar terhadap pelaksanaan lokakarya ke-8. Jadi saya bersama dengan guru penggerak saya waktu itu. Kemudian ini bersama dengan siswa saya, bagaimana refleksi Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ada yang mengatakan senang ya, asik dan menyenangkan. Seperti inilah media Padlet yang saya gunakan di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita masuk rumah belajar. Jadi Bapak dan Ibu, rumah belajar itu merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar itu hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang mungkin ya
semuanya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru ya, baik di pendidikan anak usia dini, PAUD, sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas atau kejuruan, SMA atau SMK atau sederajat. Jadi rumah belajar ini adalah milik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana di dalam rumah belajar ini terdapat banyak fitur-fitur rumah belajar. Dan salah satu fitur rumah belajar dari portal rumah belajar itu adalah sumber belajar, yang dimana di dalamnya terdapat video-video pembelajaran. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Apa-apa saja sih dari fitur rumah belajar itu? Yang pertama ada namanya sumber belajar. Kemudian ada bank soal, ada laboratorium maya, dan ada yang disebut dengan kelas maya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar ya? Jadi sumber belajar itu fitur yang menyediakan berbagai macam konten sumber belajar dengan media yang beragam seperti video, audio, laman multimedia, dan interaktif. Nah, di sini kita bisa membuka rumah belajarnya, kemudian kita masuk login nantinya di dalam situ, kemudian kita bisa membuka atau melihat video-video dari rumah belajar. Nah, siapa yang membuat video ini ya? Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia. Cuman Bapak dan Ibu biasanya ada yang mengatakan, kok kenapa rumah belajar materinya tidak terlalu lengkap ya? Disinilah Bapak dan Ibu kami ajak untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan rumah belajar ini untuk membuat video-video terbaik, kemudian video terbaik dari Bapak dan Ibu untuk mengunggah di dalam rumah belajar. Karena kalau bukan kita, tentu siapa lagi yang akan mengembangkan portal rumah belajar ini? Jadi dikatakan bahwa banyak sekali guru-guru yang membuat video-video pembelajaran, tetapi banyak juga yang saat ini yang tidak mencoba untuk memasukkan dalam rumah belajar. Karena kalau dimasukkan di dalam portal rumah belajar tentu juga akan dilihat oleh guru-guru kita seluruh Indonesia, sehingga Bapak dan Ibu bisa memasukkan ke dalam rumah belajar. Tentu kalau membuat video memiliki prosedur yang sesuai dari Pusdatin ya, bahwa menampilkan namanya, kemudian tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa, dan langkah-langkah pembelajaran ya, seperti itu. Baik, kemudian ada juga yang disebut dengan bank soal ya Bapak dan Ibu. Di sini dikatakan bahwa bank soal itu fitur ini menyediakan ribuan soal yang mengakses pemahaman dan kemampuan siswa yang telah dikategorikan sesuai dengan jenjang dari SD, SMP, dan SMA. Jadi di dalam bank soal ini ada banyak ya, ribuan soal yang Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam akses dari bank soal di rumah belajar itu. Kemudian guru juga dapat membuat kuis atau ujian yang diperuntukkan bagi siswanya masing-masing atau dibuka untuk umum. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu kita melihat laboratorium maya ya, di mana laboratorium maya ini mendukung guru untuk mendalami pemahaman terkait percobaan atau eksperimen sains yang biasanya dilakukan di laboratorium fisik. Fitur ini dapat dimanfaatkan guru sebagai suplemen atau substitusi eksperimen fisik. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin di bidang sains ya, itu Bapak dan Ibu bisa mencoba dengan membuka laboratorium mayanya. Jadi bisa sambil memainkan aplikasi ini ya, dengan klik kita bisa melihat aplikasi yang Bapak dan Ibu inginkan.
Kemudian ada juga kelas Maya ya, sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual ya, atau tanpa tatap muka ya, antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital, kapan saja dan di mana saja. Nah, adapun fitur pendukung ya, fitur rumah belajar ya, seperti buku sekolah interaktif. Jadi ada juga buku-buku sekolah yang Bapak Ibu jika menginginkan buku sekolah interaktif bisa membuka buku sekolah interaktif ini. Kemudian ada peta budaya, ya, juga ada. Kemudian wahana jelajah angkasa, kemudian PKB, kemudian ada edugame, dan ada augmented reality. Nah, kesemuanya ini Bapak dan Ibu adalah fitur rumah belajar. Tentu Bapak dan Ibu fitur pendukung ini diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa berpartisipasi dalam pengembangan rumah belajar naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini buku sekolah elektronik ya, beberapa buku-buku yang ada di sini bisa kita melihat, kemudian konten-konten budaya terbaru juga bisa kita melihat di dalam peta budaya itu sendiri. Kemudian wahana jelajah angkasa ya, Bapak dan Ibu bisa melihat media-media mana yang Bapak Ibu inginkan, bisa langsung melihat di dalam wahana jelajah angkasa ya. Seperti melihat objek luar angkasa, planet, bintang, dan sebagainya. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan atau yang disebut dengan PKB. Nah, di sini fitur ini diprioritaskan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi diri dan profesionalisme. Kemarin kami rumah belajar mengadakan pembatik ya. Ya, Bapak Ibu sudah mendengar apa sih itu pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK ya. Juga ada level-level dari setiap pembatik itu. Ada level 1, kemudian level 2, level 3, dan sampailah ke level 4. Di situ kita diajarkan untuk bagaimana bisa memahami materi-materi dari rumah belajar, kemudian model-model pembelajaran menggunakan TIK, kemudian pengembangan media aplikasi, ya, apakah menggunakan Smart Apps Creator atau menggunakan Articulate, ya bisa juga seperti itu. Itu semuanya bisa kita pelajari dalam pembatik pembelajaran berbasis TIK di tahun 2021. Kemudian ada edugame, fitur ini menyediakan beragam permainan interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan guru atau orang tua ya. Jadi permainan ini disediakan telah dirancang untuk membantu siswa dalam memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencoba dalam edugame itu sendiri ya. Nah, adapun juga augmented reality ini juga yang terbaru ya Bapak dan Ibu. Jadi konten pembelajaran augmented reality merupakan media pembelajaran digital yang memungkinkan pengguna untuk melihat objek-objek 2D atau 3D yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Nah, bagaimana cara mengunjungi dari rumah belajar itu ya? Tentu kita masuk ke dalam portalnya dengan belajar kemdikbud.go.id ya. Dengan mengetik itu, maka nantinya Bapak dan Ibu akan diarahkan ke dalam portal rumah belajarnya. Bahkan di HP kita juga pun Bapak dan Ibu bisa mendapatkan portal rumah belajar ya. Dengan masuk di Google Play Store-nya, kemudian kita mengetik rumah belajar, di situ bisa kita melakukan penginstalan dan membuka, dan tentunya mendaftar terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.
ini sedikit apa namanya teorinya dan sekarang prakteknya ya. Bagaimana sih cara masuk ke dalam pemanfaatan media Padletnya Bapak dan Ibu. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita harus masuk dulu ke dalam Padlet ya, Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu ketik Padlet ya, bisa padlet.com, bisa Padlet. Nah, kemudian selanjutnya kita memilih ini Padlet ya. Kita klik. Belum muncul screen. Oh, berarti ini screen-nya cuma satu arah saja ya. Iya. Nah, bagaimana sudah muncul ya? Sudah. Ya. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Jadi pertama itu kita masuk di Google kita ya. Ya, di browser Google kita itu kita ketik Padlet ya. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya kita ketik Padlet ini yang di atas. Padlet Kamu Indah. Nah, kemudian setelah itu ternyata ada juga install Windows Apps. Kita masuk ya. Nah, ini dia. Kita ketik masuk untuk proses pendaftaran. Nah, ini jika Bapak dan Ibu memiliki akun Google, ini bisa diketik saja ya, Bapak dan Ibu. Kita ketik ya. Kita klik ya. Nah, kemudian kita mau gunakan akun yang mana? Nah, ini akun saya Bapak dan Ibu. Tinggal kita klik saja. Dan kita diarahkan ke dalam dashboard dari Padlet itu sendiri. Nah, ini Padlet-Padlet yang sudah jadi ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk membuat Padlet itu kita klik yang warna pink di sebelah kiri dengan tanda plus buat Padlet ya. Oh, ternyata ini sudah limit ya. Kita hapus dulu salah satunya ya. Ternyata terbatas juga ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini buat Padlet ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita sudah klik, kemudian kita diarahkan untuk memilih template-template yang kita inginkan. Saya rekomendasikan jika Bapak dan Ibu memiliki beberapa pertanyaan di dalam media Padlet itu bisa kita memilih bentuk kolom ini ya. Jadi kita klik kolomnya. Kenapa saya klik ini kolom? Karena nantinya beberapa pertanyaan-pertanyaan akan masuk di media Padlet ya. Bapak dan Ibu nanti bisa melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan di dalam media Padlet ini. Nah, ini Padlet ya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu kita diarahkan untuk mengisi modifikasi dari media Padlet ini atau pengaturannya. Jadi misalnya judulnya ini Bapak dan Ibu kita bisa mengganti apa ya. Dan nanti akan apa yang kita tuliskan maka dia akan berubah juga yang ada di sebelah kirinya ini ya. Misalnya apa ya? Misalnya bisa pembelajaran IPA, bisa juga langsung pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Tergantung Bapak dan Ibu saja ya Bapak dan. Kemudian ada uraian. Nah, uraian ini Bapak dan Ibu bisa dibuatkan link. Ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuatkan atau memasukkan link ya. Nah, link yang kita masukkan ini nantinya adalah portal rumah belajarnya.
Jadi media Padlet ini ketika kita kirimkan langsung ada link yang dimana nanti link anak-anak kita nanti akan melihat video pembelajaran di dalam media Padlet kita. Nah, tentu saya akan menjelaskan dulu rumah belajarnya ya. Atau saya ini saja dulu ya Bapak Ibu, saya tuntaskan dulu di media Padlet ini ya, sebelum kita ke rumah belajarnya. Ya, ini saya belum masukkan link apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita masukkan. Kemudian icon ya. Jika Bapak dan Ibu memiliki icon ya bisa memasukkan icon apa saja. Ini kayak bentuk emoji ya. Nah, kemudian jika tidak ada ya boleh tidak mengisi. Kemudian salin ke clipboard. Nah, ini semacam tautan dari link Padlet ini ya. Semacam link Padletnya. Kemudian wallpaper. Jika Bapak Ibu ingin memasukkan wallpaper untuk mengubahnya, ya. Kita tinggal memilih saja yang mana kita inginkan. Misalnya foto ya. Ini misalnya di thumbnail, maka dia akan berubah juga wallpapernya seperti itu. Tergantung Bapak Ibu sesuai yang diinginkan ya. Kemudian sesudah itu selanjutnya skema warna yang diinginkan seperti apa. Kemudian selanjutnya jenis huruf. Ya, ketika nanti kita memasukkan tulisan, maka jenis hurufnya dia seperti apa. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian memposting atribusi, tampilkan nama kreator ya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa yang akan mengirimkan siapa. Ini nama kreatornya di setiap postingan. Bisa yes, bisa no ya. Kemudian posisi postingan baru. Ketika masuk postingan baru, maka dia akan muncul apakah dia akan muncul di pertama atau muncul yang di terakhir. Ya, misalnya saya yang di pertama aja ya. Jadi ketika ada postingan muncul, maka dia akan teratas karena dia pertama ya. Mungkin seperti itu ya. Kemudian komentar, izinkan pengunjung memberikan komentar di postingannya. Nah, makanya kita yes. Karena nanti kita ingin berdiskusi di dalamnya. Kemudian ada kata reaksi. Ya, kata reaksi ini seperti memberikan nilai bintang, like, ya, seperti subscribe ya. Ini bisa kita masukkan apa saja, misalnya suka, ya, maka nanti di dalam komentar itu nanti ada kata like ya, jika Bapak Ibu ingin memberikan like. Kemudian selanjutnya memerlukan persetujuan. Jika Bapak dan Ibu ketika ada komentar yang masuk, maka dia tidak akan langsung masuk tanpa persetujuan dari yang punya Padlet itu. Jadi ketika kita yes, maka ketika nanti ada muncul komentar, dia tidak akan masuk. Ya, tentu akan di-admit atau disetujui oleh yang punya Padlet, adminnya ya. Makanya bisa yes, bisa no ya. Saya ini aja ya, tidak saja ya. Kemudian saring kata-kata buruk, ya bisa juga seperti itu. Jika ada kata-kata yang tidak baik, maka dia bisa menyaringnya juga. Bisa yes, bisa no, bisa ya, bisa tidak. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi yang di uraian ini, saya ingin di sini memasukkan link, ya memasukkan link dari portal Rumah Belajar. Nah, saya masuk dulu di portal Rumah Belajar ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk duluan dia. Saya mulai dulu dari pertama ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita ketik belajar kemdikbud.go.id ya. Nah, ini sudah ada, kita klik saja. Dan ini sudah ada yang teratas portal Rumah Belajar. Nah, kemudian kita klik portal Rumah Belajar. Ya, Bapak Ibu bisa login atau masuk dengan mendaftarkan
nama Bapak Ibu, kemudian instansinya di mana, itu bisa dimasukkan semua di situ. Ketika kita klik login ya Bapak dan Ibu. Tetapi kalau saya mengklik login ini, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini saya langsung masuk ya. Ini saya coba login ya Bapak Ibu. Nah, ini dia saya langsung masuk. Karena dia sudah terhubung ya Bapak dan Ibu ya. Jadi dia sudah terhubung. Saya mencoba keluar lagi. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ya Bapak dan Ibu ya. Di dalam portal rumah belajarnya. Nah, kita diarahkan ke portalnya seperti ini. Ya. Jika Bapak Ibu ingin memahami apa sih portal rumah belajar, nah ini dia. Bapak Ibu bisa membaca sampai ke bawah ya. Kemudian ada fitur-fitur utama, nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu ada sumber belajar, kemudian kelas maya, soal dan laboratorium maya. Begitupun juga beberapa pendapat-pendapat dari beberapa teman kita, testimoni dari rumah belajar itu. Nah, ini adalah fitur-fitur pendukung ya seperti peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa melihatnya. Nah, kemudian ada pertanyaan juga seperti ini ya Bapak dan Ibu. Apakah mesti login untuk masuk ke dalam rumah belajar? Nah, kita cek apakah memang bisa masuk atau tidak. Ini saya tidak login ya Bapak dan Ibu. Saya langsung mengklik coba sekarang ini sumber belajar ya. Saya fokusnya di sini saja ya Bapak dan Ibu, di sumber belajarnya ya. Kenapa? Karena di sumber belajarnya ini terdapat beberapa banyak konten-konten video yang bisa kita ambil, kemudian kita sematkan linknya di dalam. Saya coba ya Bapak dan Ibu, coba sekarang saya klik, apakah bisa atau tidak. Ternyata kalau kita melihat tanpa login, ini dia bisa ya Bapak dan Ibu, ini buktinya ya. Kemudian untuk mencari materi-materi kita klik tanda titik 3 di sebelah atas ini. Kemudian kita cari tingkat pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu bisa mencari, karena saya SD ya. Karena saya SD, maka saya klik SD. Kita melihat materi-materinya. Nah, ini dia konten-kontennya semua, Bapak dan Ibu. Jika masih kurang, Bapak Ibu bisa mengklik lagi konten lainnya. Nah, ini kita klik lagi konten lainnya dan seterusnya masih banyak ke bawah. Dan ini Bapak dan Ibu bisa memilih sesuai dengan materi-materi kita ya. Nah, ini juga ada semua kelas ya. Bisa kita saring dengan klik salah satu dari kelas yang kita inginkan. Misalnya saya di kelas 3 ya. Di kelas 3 ini banyak juga materi-materi yang bisa kita lihat. Kita misalnya kelas 4 ada ya. Nah, dia juga bisa seperti itu. Kita bisa melihat. Nah, kalau seperti ini Bapak dan Ibu, kita tinggal menentukan video yang mana yang kita inginkan. Misalnya saya ingin nah, ini juga ada semua mata pelajaran ya Bapak Ibu. Bisa memilih misalnya pelajaran apa untuk lebih menyaringnya. Misalnya IPA ya Bapak dan Ibu. Ada tidak ya IPA di kelas 4 ini? Nah, ternyata ada ya. Nah, ternyata ada seperti itu. Kita mencoba salah satunya saja ya Bapak Ibu. Misalnya, nah misalnya ini sumber-sumber energi. Kita klik. Nah, ini adalah video dari sumber belajar yang bisa kita manfaatkan. Masuk suaranya Pak Samsir? Iya, tidak, Bu. Tidak, Pak. Tidak. Oh, tidak masuk ya? Tidak.
Oh, mungkin karena ini mungkin saya Coba lupa. coba Ki masuk di atas di share, di menu share di atas. Oh ya, Share baru Ki. Iya, share konten share ya. Ki dulu. Iya, iya betul. Ya, saya sudah share konten. Kemudian tidak ada audio di checklist ini kayaknya. Oh, ini ada ya. Otomatis motion text. Tidak ada kayaknya ini pasang. Saya coba saja ya. Saya Iya. coba share, bisa nggak? Sudah terdengar suaranya? Belum, belum. Sudah masuk di menu share Ki ini kan? Saya masuk di sharing tadi. Coba saya mulai lagi ya. Masuk di atas di pojok kiri atas ada yang sampingnya menu edit. Di sini ada window file whiteboard. Kemudian ada yang di checklist juga ini saya lihat. Share konten Ki coba. Itu ada suara sepertinya. Oh, ada ya? Itu yang otomatis itu kan ada sebelahnya kalau nggak salah ada suaranya. Betul. Ya, saya sudah paham. Mudah-mudahan bisa ya. Saya coba ya. Oh iya, sudah ada Pak Firman. Ya, jadi ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, sekarang kita akan belajar tentang selalu berhemat energi. Nah, Ibu akan bercerita tentang macam-macam sumber energi. Nah, di rumah terdapat beberapa alat-alat elektronik. Ya, kenapa Pak? Suara terlalu besar yang di rumah belajar. Oh, terlalu besar ya, saya kecilkan. Ya, coba dikecilkan. Saat siang, Dengar aja dulu. menyalakan kipas angin dengan menekan kecil lagi. untuk menyalakan kipas. Terus. Saat Apa-apa. dia menekan tombol yang sama. Apa yang terjadi? Ternyata kipas angin berhenti berputar atau mati. Hal ini terjadi karena saat dinyalakan arus listrik dialirkan ke kipas angin, dan ketika mati arus listrik tidak mengalir ke kipas angin. Fungsi tombol pada kipas angin adalah sebagai saklar untuk mengalirkan arus listrik atau menghentikan arus listrik. Nah, saat kipas angin dinyalakan oleh Udin, terjadi perubahan bentuk energi, yaitu energi listrik menjadi energi gerak atau energi kinetik. Ya. Nah, bagaimana dengan benda-benda elektronik? Ya, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi beberapa banyak konten-konten teman-teman kita di seluruh Indonesia memasukkan ke dalam portal rumah belajar. Kemudian bagaimana cara mengambil linknya? Ya, saya lupa tadi ya Bapak dan Ibu. Saya mencoba lagi salah satu video. Rumah belajar, nah, di sini kita ada kata balikannya. Atau cara kedua boleh kita mengambil link yang ada di atasnya ini. Ini bisa copy ya. Bisa salin ya. Pernahkah kamu mengimbau seperti gambar di samping Nantinya ini? kita masukkan di dalam Bagaimana alat tersebut bekerja? di dalam media Padlet kita tadi ini ya. Nah, ini dia. Jadi bisa kita masukkan ke dalam sini ya Bapak dan Ibu. Kita tempelkan. Nah, setelah kita tempelkan Bapak dan Ibu, sudah tidak ada lagi pengaturan-pengaturan, sudah bagus. Selanjutnya kita klik lanjut. Nah, kemudian mulai memposting.
Nah, di sini materinya tentang pembelajaran IPA, kemudian ada link di atas. Nah, di sini kita berikan perintah atau sebuah pertanyaan ya. Misalnya, ini tadi tentang materi apa ya? Saya lupa tadi, tentang pesawat sederhana ya. Misalnya, sebutkan 3 jenis pesawat sederhana. Si tanda tanya. Ini berdasarkan video dari sumber belajar Kemdikbud. Ketika kita anak-anak sudah mengamati dan melihat videonya ini, anak-anak langsung bisa menjawab di dalam Padlet ini. Jadi tanpa menggunakan kertas ya Bapak dan Ibu. Ini saya klik simpan ya. Nah, maka Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan jawaban yang ada tanda plus semuanya nanti di bawah. Kemudian selanjutnya jika kita ingin membuat pertanyaan yang lainnya, maka klik Add Section. Sebutkan 3 jenis pesawat sederhana. Kemudian apalagi kira-kira yang ingin Bapak Ibu berikan? Misalnya apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Iya. Nah, jadi anak-anak nanti akan akan menjawab nanti ketika link akan diberikan. Ya, seperti itu. Kemudian klik simpan. Ya, ini sudah 2 pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya kita membuat satu lagi pertanyaan misalnya. Bagaimana ya, refleksi Ananda terhadap pembelajaran hari ini. Maka nanti anak-anak akan menjawab juga sesuai dengan konten dari sumber belajar. Nah, ini sudah ada 3 ya Bapak dan Ibu pertanyaan. Ini kita bisa lanjutkan lagi beberapa. Tetapi kita cukupkan saja 3 ya Bapak dan Ibu. Dan ini nanti anak-anak bisa langsung menjawabnya. Dan nanti Bapak dan Ibu ketika menjawab ya, tentu nanti ada tanda plus ini. Tanda plus ini akan diketik. Contoh misalnya saya menjawab ini, bagaimana refleksi Ananda terhadap pembelajaran hari ini. Nah, kemudian kita klik tanda plus. Ya, anggaplah saya siswa ya Bapak dan Ibu. Misalnya nama saya Firmansyah. Ini subjek bisa dikasih nama misalnya. Kemudian di bawahnya lagi bisa kita menuliskan. Misalnya refleksi saya sangat senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini karena menggunakan video portal rumah belajar. Ini kan bisa seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin memberikan foto, unggah ya. Ada foto-fotonya boleh dimasukkan. Atau mau langsung ambil foto, ini ada. Atau link tautan yang ingin disematkan, misalnya kita mengambil dari Google, kemudian mengambil linknya, itu bisa juga dimasukkan. Kemudian pencarian gambar juga bisa, kita mencari gambar, kita telusuri, bisa juga. Kemudian lainnya, nah ini macam-macam semuanya sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya saya mencoba mengambil gambar ya, misalnya unggah. Saya coba unggah bisa atau tidak. Nah, ini ada foto-foto ya. Misalnya ini ya Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf saya mengambil pelajarnya ini. Nah, ini dia. Jadi sangat senang dalam mengikuti pembelajaran hari ini karena menggunakan video portal rumah belajar. Ya, anggaplah saya siswa ya Bapak dan Ibu. Kemudian saya menjawab dan melakukan publish. Maka akan terlihat jawaban dari siswa kita. Jika Bapak dan Ibu ya atau siswa lainnya nanti ingin menambahkan ya tinggal klik saja tanda tambah dan seterusnya.
Saya mau mencoba ya Bapak dan Ibu mengirimkan link ini ke chat. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di handphonenya, di chatnya itu tinggal diklik saja. Ketika diklik nanti silakan Bapak dan Ibu memilih atau menjawab beberapa pertanyaan ininya. Bisa mungkin ini saja yang dijawab ya. Misalnya bagaimana refleksi Anda terhadap pembelajaran hari ini. Saya klik dulu salin clipboard, klik clipboard. Nah, kemudian saya kirim ke chat. Nah, ini ada chat. Ini semua orang mungkin ya kena ya. Saya kirim ya, mudah-mudahan bisa masuk ya. Silakan Bapak Ibu bisa membuka linknya itu, memasukkan tanggapan ya terhadap video ini ya. Tadi kita tidak melihat video ya. Anggaplah kita sudah melihatnya ya Bapak dan Ibu. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab dari pertanyaan saya ini ya. Ya, ini sudah ada beberapa yang memasukkan. Alhamdulillah keren videonya. Ya. Ya tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu, kita memilih saja yang di mana ingin menambahkan komentar ya. Jadi Bapak dan Ibu, jika jika ingin membuat media dengan pembelajaran jarak jauh, apalagi Bapak dan Ibu masih dalam situasi pandemi, ya bisa mengirimkan link seperti ini di dalam portal Rumah Belajar, kita ambil, kemudian kita masukkan. Di dalam linknya ini kita bisa arahkan, kemudian kita membuat beberapa pertanyaan. Nantinya anak-anak kita akan menonton dulu videonya, kemudian baru bisa menjawab ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya lihat. Ini dia tidak tulis nama ya, Bapak dan Ibu. Ada bilang keren. Ada yang menjawab ya. Mungkin dia di bidang IPA kayaknya ini. Ini Ibu Lestari ya. Ya bidang miring, ada pengungkit, ya oke. Ada teh, jongkan-jongkit, gunting, ya betul ya. Alhamdulillah keren videonya. Kemudian kita lihat kapan apa yang masih pesawat sederhana, ada nggak yang jawab sesuai dengan ini? Nah, ada anonim ya, bentuk yang menerapkan prinsip tiupan udara, pesawat yang disederhanakan, alat sederhana yang dipakai untuk mindahin benda, ya boleh. Pesawat yang dibuat dengan bentuk sederhana, ya. Pesawat sederhana adalah pesawat yang dibuat dengan cara yang sederhana ya. Kemudian bagaimana refleksi Ananda terhadap pembelajaran ini? Ada nggak yang menjawab? Oh mantap Pak Firman ya, terima kasih. Tidak ada namanya ya. Kemudian Umi senang dapat ilmu dari Rumah Belajar. Terima kasih Bu Umi. Kemudian ada yang mengatakan luar biasa. Ada yang mengatakan mantap. Ada yang mengatakan Pak Samsir ya. Belajar jadi asik dan menyenangkan. Iya, pastinya lah. Jadi Bapak dan Ibu, tentu kita harus memikirkan ya, bagaimana sih proses pembelajaran kita di dalam kelas. Apakah memang betul-betul sudah memenuhi kebutuhan dari peserta didik kita? Karena di dalam guru penggerak itu juga kita diajarkan bagaimana bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Di mana pembelajaran diferensiasi itu guru wajib mengembangkan mengembangkan media, kemudian melakukan implementasi kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. Itu yang namanya pembelajaran diferensiasi. Sehingga anak-anak bisa melihat medianya, kemudian melakukan prosesnya dan akan memberikan hasil dari proses pembelajarannya itu. Jadi itu salah satu pembelajaran materi diferensiasi.
Nah, ada juga yang mengatakan great application. Terima kasih. Tidak ada namanya ya. Ini saya di bawah. Ada lagi ya. Bagaimana cara membuat Padlet yang keempat tanpa harus menghapus Padlet yang sudah ada? Nah, ini ada ini bertanya langsung ya. Bagaimana cara membuat Padlet yang keempat? Berarti Padlet yang keempat, apakah pertanyaannya lagi ini ya, atau ditambahkan lagi ya? Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan ya, tinggal kita klik aja add section ya. Jadi di sini misalnya membuat pertanyaan lagi ya. Misalnya Palu termasuk jenis pengungkit nomor berapa ya, misalnya seperti itu. Pengungkit beberapa misalnya. Nah, ini hanya contoh ya saja Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa langsung membuat pertanyaan ini sudah langsung 4 ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa langsung dilihat ya. Oh, ini sudah ada yang benar ya. Pengungkit tuas bidang miring katrol. Kemudian ada pertanyaan juga ya Bapak dan Ibu. Apakah bisa terbuka ini link yang saya sudah berikan? Ya. Kita buktikan ya. Saya coba buka link di tab baru, bisa nggak terbuka link dari rumah belajar itu. Ternyata dia bisa terbuka ya. Jadi link yang diambil tadi, kemudian kita buka. Dia tidak bisa terbuka.
kita mencoba membuka Ibu siapa? Misalnya kita pilih yang mana ya? Oh ini misalnya kasih angka. Bapak dan Ibu bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan, ya tadi saya sudah katakan, bisa diklik add section, yang nantinya Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Add section. Kemudian Add section ya. Add section. Add section ya. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan komentar, ya saya sudah kirim tadi linknya, itu bisa diklik tanda tambah, kemudian bisa menuliskan namanya, kemudian bisa memasukkan kata-kata dari pertanyaan yang sudah diberikan. Sehingga kita sebagai guru bisa juga memberikan komentar nih terhadap misalnya ini ya. Nah ini, misalnya pesawat sederhana adalah pesawat yang dibuat dengan cara yang sederhana. Wah, bagus sekali ya, bagus sekali ya, Ananda. Nah misalnya itu ya, jadi kita klik enter, maka proses komunikasi antara siswa dengan guru itu bisa terjalin ya, seperti itu. Jadi kita tinggal klik saja yang ada bacanya ini, tambahkan komentar, baru kita memberikan komentar terhadap tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan. Oke. Kemudian apalagi ya Bapak dan Ibu. Nah ini ada yang mengirimkan YouTube ya. Ya ini juga bisa seperti ini, jadi dia menyematkan ya.
link YouTube yang ada di dalamnya, sehingga gurunya itu bisa melihat hasil pekerjaan dari siswanya itu. Mungkin kalau gurunya SMP atau SMA, dia bisa meminta siswanya untuk membuat video ya, memasukkan ke dalam YouTube, kemudian dia bisa melihatnya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi kira-kira? Ini mungkin gambar ya. Iya, mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Pemanfaatan Padlet yang terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Salah satunya yang saya gunakan ini adalah sumber belajar Kemdikbud, yaitu di dalamnya terdapat video-video pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Saya kembalikan ke Ibu Amdiyati ya. Ke Pak Samsir aja Pak, Bu Amdiati terlempar. Oh iya. Saya Baik, kembalikan ke terima Pak kasih Samsir banyak ya. Pak Firmansyah. Terima kasih banyak Pak Firmansyah atas pemaparan materinya kali ini. Sungguh luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, karena materi kita ini dibawakan oleh guru hebat dari Kabupaten Sopeng yang seperti disampaikan tadi oleh host di awal, bahwa beliau ini adalah salah satu guru berprestasi tingkat nasional. Dan alhamdulillah beliau tahun ini sudah 3 tahun berturut-turut ya Pak Firman ya, sudah 4 tahun beliau ikut kegiatan ini, dan 3 tahun ini beliau selalu lolos ke level 4 dan sebagai sahabat rumah belajar di kegiatan pembatik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, di kesempatan ini mungkin saya terlebih dahulu memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Bapak dan Ibu yang raise hand ya. Bu Umi Kalsum, disilahkan Ibu Umi. Bu Umi Kalsum, raise hand ya. Mungkin bisa diaktifkan langsung mic-nya Ibu. Silahkan mengajukan pertanyaan secara langsung ke narasumber kita, Pak Firmansyah. Bu Umi Kalsum. Iya, makasih Pak. Silahkan Ibu. Bisa mungkin ditambah-tambah volume suaranya Ibu. Oh, ya, siap. Ya, makasih Pak. Materinya bagus disampaikan Pak Firmansyahnya. Keren Pak mengenai padlet.com. Apalagi disandingkan dengan rumah belajar. Bagaimana Pak untuk yang pertanyaan saya, bagaimana cara menyimpan atau menyimpan materi-materi ini agar sewaktu-waktu kita membuka materinya bisa diambil lagi Pak. Lagi disangkutkan dengan rumah belajar. Makasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Umi Kalsum. Mungkin langsung ditanggapi saja Pak Firmansyah. Ya, baik. Ya, silakan Terima kasih Ibu Umi. Umi dari mana ya? Kan mungkin dari Sulawesi ya? Dari tetangganya Pak, Gorontalo. Oh, Gorontalo. Iya, siap Pak. Ada teman saya juga di Gorontalo, Pak Zekrin ya, sama Pak Munawir ya. Ada Pak Munawir Patilima. Ah ya, teman saya itu sama-sama ikut lomba. Iya Pak, itu teman-teman juga Pak beradu di SRB. Ya, terima kasih Ibu Umi. Iya. Jadi pertanyaannya sama-sama. yang saya tangkap, bagaimana cara menyimpan materi Padletnya ini ya, Bapak Ibu Kalsum ya, Umi Kalsum. Jadi cara menyimpan dari media Padlet ini
ini dia akan secara otomatis dia akan tersimpan sendiri ya. Jadi ketika kita sudah membuat seperti ini, dia sudah tersimpan di dalam akun dari Padlet kita. Makanya Bapak dan Ibu bisa membuat akun dulu ya. Nah, contohnya misalnya saya membuka kembali apa namanya? Saya membuka kembali akun Padlet saya. Misalnya saya buka padlet.com, kemudian saya klik. Nah, yang mana tadi kira-kira di sini ya? Ah, ini ya pembelajaran IPA ya. Nah, di pembelajaran IPA inilah yang tersimpan yang sudah kita ajarkan kepada peserta didik kita. Jadi di sini ketika kita klik ya, maka saya buka tab baru saja dulu ya Bapak Ibu supaya bisa dilihat. Nah, dia akan tersimpan secara otomatis yang ada di dalam sini. Nah, ini dia. Jadi dia tidak akan hilang ya Bapak dan Ibu, kecuali kalau kita yang menghapus. Jadi semua tanggapan-tanggapan dari peserta didik kita bisa kita lihat di sini. Nah, tentu untuk memberikan penilaian mungkin bisa dalam bentuk deskripsi ya. Karena biasanya juga di dalam kurikulum 2013 tentu ada yang namanya keterampilannya. Nah, dalam memberikan penilaian keterampilan kita bisa melihat keaktifan dalam proses pembelajaran dengan menjawab media yang sudah kita berikan. Dengan media yang sudah kita berikan seperti ini, tentu anak-anak bisa melihat, kita juga bisa melihat bagaimana keaktifan dari peserta didik. Misalnya si A, dia sudah menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, silahkan berikan deskripsi dengan baik. Kemudian ini kekurangannya ya Bapak dan Ibu, kalau Padlet itu sendiri, ini kan ada batas penyimpanannya juga ya Bapak dan Ibu. Saya lupa ada berapa tadi itu, sehingga dalam pembuatan Padlet ini juga tidak bisa terlalu banyak ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah tidak ada lagi yang ingin dimasukkan, bisa kita hapus ya Bapak dan Ibu. Ini kemarin saya bersama dengan peserta didik saya ya. Jadi bisa kita hapus saja ya Bapak dan Ibu, supaya apa, untuk mengurangi beban ya. Karena kalau terlalu banyak juga, banyak sekali materi-materi yang ada di dalam Padlet kita. Jadi bisa kita menghapus. Atau kalau mau menyimpan, ya bisa boleh-boleh saja, ya, tetapi tentunya akan menambah beban dari media Padlet ini. Tetapi ini bisa digunakan dalam pembelajaran ya Bapak dan Ibu. Mungkin seperti itu Ibu Umi Kalsum. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dirman atas tanggapan dari pertanyaan Ibu Umi Kalsum. Mudah-mudahan dirasa cukup Pak Bu Umi ya atas jawaban dan tanggapan dari Pak Dirman atas pertanyaan Ibu. Mungkin kita lanjut ke penanya kedua, masih di resen, Ibu Julianti. Ya. Ibu Julianti, silahkan Ibu. Oke, terima kasih waktunya Pak. Saya Bu Julianti dari Kalimantan Tengah ini Pak. Oke. Silahkan Ibu. Untuk Padlet tadi saya coba ngisi yang Bapak berikan di chat, dan setelah dibuka pada tampilan layar Bapak itu kan kebanyakan anonim di situ Pak. Tidak ada nama. Itu yang pertama, kenapa seperti itu? Kalau punya saya sudah saya kasih nama tapi ngetik duluan, tapi sebagian saya lihat sudah ada namanya paling atas tanpa diketik dulu. Nah, apabila dia anonim, apa bisa kita cek? Misalnya kan kita siswa nih ya, yang menjawab itu siswa siapa? Bisa dicek atau tidak? Itu aja ya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, ini kan biasanya anonim karena langsung saja Pak. Ya, silakan Pak Firman, silakan. Ya, Ibu Julianti dari Kalimantan Tengah ya. Jadi biasanya kalau dia anonim seperti ini tentu bisa jadi karena mungkin dia tidak masuk di akun Padletnya. Karena memang
kalau kita ingin masuk ke dalam media Padlet itu harusnya kita memang mendaftar dulu supaya akun kita memang sudah terdaftar sehingga dia bisa terbaca. Karena kita seperti ini Ibu Lesmaria mungkin sudah masuk ya, sehingga dia bisa terbaca seperti ini. Nah, kemudian kalau saran saya kepada Ibu Julianti, tidak apa-apa kita tidak masuk, tetapi bisa dimasukkan namanya. Seperti tadi yang saya katakan, ketika kita klik tanda plus, anggaplah saya misalnya siswa, saya ingin menjawab, misalnya bagaimana refleksi Ananda, silakan klik tanda plus. Nah, baru silakan Ananda klik, tuliskan namanya dulu, supaya kita bisa mengetahui. Itu kan lebih mudah ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti walaupun si anak itu masuk dengan mendaftar media Padletnya, tetapi punyanya si bapaknya yang punya akun ya. Akun Google-nya punya bapaknya misalnya. Tentu kita tidak tahu ini siapa ya nama bapaknya si ini ya. Jadi misalnya kita kasih masuk namanya dulu, misalnya Andi ya, misalnya namanya Andi. Nah, baru memberikan komentar di bawahnya. Ya, media pembelajaran Padlet dan rumah belajar sangat bagus dalam pembelajaran ya. Nah, misalnya seperti itu, baru dia mempublish ya. Bisa juga dengan unggah jika menginginkan, atau bisa juga ada mungkin catatan-catatan yang difoto kemudian dia masukkan ke dalam sini juga bisa terlihat ya. Jadi catatannya misalnya dalam bentuk tulisan tangan, kemudian dia memfoto, kemudian dia masukkan ke dalam unggahannya, tentu dia akan terlihat atau terbaca ya, seperti itu. Baru kita publish. Maka akan muncul namanya seperti nama saya ini kan ada ya. Ini karena mungkin sudah masuk di dalam akun dari Padlet itu sendiri. Ya, jadi itu saran saya Bu Julianti. Jadi kalau bisa tuliskan namanya lebih bagus, kan mungkin tidak ada salahnya juga ya Ibu Julianti ya, tidak ada salahnya juga seperti itu. Oke, terima kasih Pak informasinya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Luar biasa jawaban dari narasumber hebat kita. Saya kira seperti itu Bu Julianti ya. Kita lanjut mungkin ke penanya ketiga dari, nah ini dari Pak De Puspo, silakan Pak De. Terima kasih Pak Samsir. Pak Firman, saya tadi mencoba masuk. Kalau mungkin Pak Firman atau mungkin lupa atau berapa yang bisa, karena ini free. Yang jelas ini free. Ya, jadi kalau free. sudah upgrade itu memang saya tadi coba. Kemudian Ya. saya klik coba upgrade. Di upgrade itu yang basic berarti kan free, itu hanya 3 pertanyaan. Berarti mungkin setelah 4 itu nggak bisa, artinya harus dihapus seperti yang disampaikan Pak Firman. Jadi kalau sudah lebih dari 3 itu harus dihapus. Itu mungkin bisa menjawab itu yang saya lihat, apakah itu masih 5 atau berapa, itu saya tadi melihatnya seperti itu. Ketika sudah saya lihat, saya coba upgrade kan. Di upgrade itu ada bayarnya berapa, 1 bulan, 1 tahun ada. Kemudian saya lihat di bawahnya itu basic, itu hanya 3 pertanyaan yang basic. Itu yang pertama, mungkin bisa menjawab teman-teman yang tanya tadi, bisa yang lain sebagai info. Kalau mungkin ingin upgrade, saya pikir mungkin ya bisa. Terus pertanyaan saya yang pertama saja ini satu saja.
Tapi kalau pas pikiran ada lagi ya saya tanya. Mumpung ada orang yang bisa untuk saya kalau dilihat tadi itu link di deskripsi itu tadi kan kalau tadi disampaikan Pak Firman bahwa bisa dimasukkan link rumah belajar, ya link rumah belajar. Berarti kalau link berarti link apapun bisa masuk di situ. Apakah betul? Nah, seperti itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mungkin itu tadi berarti kalau saya tadi melihat jawaban tadi Pak Firman sudah menyampaikan itu linknya, terus kita mencoba merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari Padlet yang ada tadi. Ternyata di situ banyak fitur yang bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Firman. Misalkan tadi kan ada berapa jenis pesawat seperti itu. Itu siswa bisa menjawab secara langsung, artinya menulis. Mungkin karena siswanya ini agak lumayan pinter, dia mencoba seperti tadi. Jadi mungkin dia sudah upload contoh-contohnya dari jenis-jenis pesawat tadi, YouTube-nya yang dimasukkan sebagai jawaban. Tapi ternyata juga masih banyak lagi. Nah, itu mungkin sekedar ya kebetulan saya melihatnya kok banyak. Berarti siswa yang sudah diberikan link untuk Padlet ini berarti bisa menjawab dengan bentuk apapun sesuai dengan fitur yang ada di Padlet. Terima kasih Pak Firman. Itu saja, nanti kalau ada lagi saya tanyakan mumpung ada Pak Firman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak De atas pertanyaannya. Saya kira mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Firman. Silakan Pak. Ya. Jadi sebenarnya media Padlet ini sebenarnya ini merupakan ide saja ya Bapak dan Ibu. Ide apakah memang Padlet ini bisa kita integrasikan dengan beberapa media-media pembelajaran dalam bentuk link web. Ternyata ketika kita memasukkan ke dalam media Padlet ini, ternyata bisa ya. Jadi semua bisa link apapun itu, apakah link website atau WordPress, Blogspot, YouTube, ya YouTube juga bisa dimasukkan di dalam situ. Sehingga anak-anak ketika melihat dari link yang sudah diberikan ke dalam Padlet itu, dia bisa membuka dengan mengklik, dia membaca tentu dia berliterasi dulu, dia literasi yang baik. Setelah dia membaca dengan baik dengan seksama, baru kembali lagi ke Padletnya itu sendiri, kemudian dia bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah dibaca. Jadi media Padlet ini hasil pemikiran ide-ide apa ya sehingga saya membuat seperti ini. Jadi link apapun itu bisa kita masukkan ya, termasuk YouTube juga bisa masukkan di dalam. Kemudian ini tadi yang mengenai upgrade ya. Ya. Di sini saya lihat di mana ya letak upgrade-nya ya. Karena bentar Bapak. Ya, jadi sambil mencari, sambil juga saya menjelaskan bahwa media Padlet ini memang kekurangannya adalah kuotanya yang terbatas, penyimpanannya tidak bisa terlalu banyak. Bisa menyimpan tetapi tergantung dari media Padlet yang kita buat. Ketika media Padlet yang kita buat di awal Bapak, video, maka semakin berat. Ya, di mana dia? Ada yang awal, jadi awal itu yang... Oh, mungkin waktu proses pendaftaran gitu ya? Ada, tapi seandainya di awal, jadi yang kita recent itu Pak, jadi awal mau membuat Padlet yang awal, itu kan ada membuat
Padlet baru, kemudian join Padlet, digabung galeri. Nah, itu ada upgrade punya saya. Nah, kalau ini kan berarti bisa di-upgrade seperti itu. Mungkin saya itu yang, nah itu Pak, tingkatkan itu loh Pak. Tingkatkan, tingkatkan itu tingkatkan itu upgrade. Saya coba klik ya. Apa yang terjadi? Coba. Nah, itu kalau upgrade, nah itu kan kelihatan. Berarti kalau basic 3 Padlet yang bisa mengupload 25 megabyte per upload. Free ya. Tapi di sini ada nah, bila ini kalau punya Bapak, kalau dilihat ini sudah membuat 5 Padlet dua limit over lagi. Ya. Jadi sebenarnya Padlet ini itu tergantung juga dari apa yang ada di dalamnya. Jika di dalamnya terlalu berat seperti ada video, maka itu kan tentu akan berat juga ya Bapak dan Ibu. Ya, dia akan semakin berat juga sehingga mungkin dari pihak Padlet ini mungkin memperkirakan bahwa 3 Padlet dalam 25 MB per upload ya seperti itu. Dia akan mengatakan free. Ternyata kita lihat di sini ini sudah lebih dari 3 ya. Iya, lebih dari 3. Ya. Jadi berarti coba kita membuat satu lagi mungkin sudah tidak bisa ya. Dia sudah tidak bisa. Itu sudah bisa sudah. Nah, ya sudah tidak bisa lagi karena mungkin dalam Padlet ini sudah banyak postingan-postingan sehingga kuota dari Padlet ini tidak bisa lagi untuk masuk di dalam. Coba diarsipkan Pak, yang sudah diarsipkan coba. Diarsipkan ya. Diarsipkan coba. Ini ya diarsipkan ya. Ya, diarsipkan. Ini arsip ya. Ya. Saya coba arsipkan ya. Saya coba pernah sih Pak, tapi tetap sama. Coba kita buat Padlet lagi ya. Oh ternyata bisa ya. Oh bisa. Nah, berarti kayaknya berarti saya salah kemarin ya. Karena kemarin kalau tidak salah. Mungkin sudah terlalu banyak. Jadi ketika update-nya itu mungkin itu. Ya. Karena pernah dulu pengalaman saya juga seperti ini Pak. Waktu banyak sekali pelatihan saya mencoba membuatkan Padlet bersama dengan guru penggerak saya waktu itu. Di situ dia membutuhkan upgrade ya. Ternyata ini bisa ya. Apakah karena saya memakai akun belajar ya? Karena kemarin kan saya pakai akun pribadi juga sih. Ternyata bisa seperti itu ya. Berarti 5 toh. Kalau dilihat itu 5. Itu arsipnya. Ya. Gitu. Akhirnya kita tahu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak, Sama-sama Pak. Atas sharing informasinya. Jadi ya saya kira seperti itu memang terkait dengan akun free untuk Padlet. Jadi memang maksimal 3-5 ya di akun free itu. Tapi untuk menteknisi dengan akun pribadi itu ya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Puspo bahwa bisa diarsipkan untuk menambah lagi media dengan materi yang lain. Iya. Saya kira terima kasih banyak Pak Puspo atas sharing informasinya. Ini masih ada pertanyaan Pak Firman dari Pak Jupriyadi. Ya, silakan Pak Jupriyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam. Begini Pak, kalau saya tidak mau bertanya tentang Padlet, saya bertanya tentang rumah belajar ya. Ya. Saya tahun lalu sempat menggunakan rumah belajar untuk sebagai referensi pembelajaran, tapi karena sejak awal tahun 2021 saya beralih ke TikTok sehingga jarang lagi buka rumah belajar. Akhirnya saya lupa passwordnya untuk masuk. Nah, untuk mereset password saya coba lewat email tapi tidak bisa.
Pertanyaan saya itu kalau untuk reset paspor rumah belajar di mana Pak ya? Iya. Untuk Itu saja reset, Pak Jupri ya. Iya. Iya, oke. Silakan langsung ditanggapi Pak Firman. ini saya coba ya Pak, ini ya. Tapi ini saya langsung masuk ya, gimana ya? Jadi biasanya waktu di awal-awal Bapak membuka portal rumah belajarnya, kemudian ketika kita membuka itu kan ada masuk ya di situ, ada namanya lupa password ya. Iya ada ya. Saya coba di ini ya, di Google yang lainnya. Mudah-mudahan bisa terlihat di situ Pak Samsir ya. Iya. Saya coba ya, mudah-mudahan bisa ya. Karena kemarin saya juga sudah mencoba sih seperti itu. Dengan lupa password saya klik, kemudian ada semacam email balasan dari Kemdikbud bahwa kita menggunakan link ini untuk melakukan pengubahan password. Jadi kita klik belajarkemdikbud.go.id. Mudah-mudahan saya tidak langsung masuk ini. Nah, saya klik portal rumah belajar. Kemudian ternyata ini juga dia logging ya. Ah, dia tidak ya. Ini ada tidak bacanya, lupa kata sandi. Nah, ini dia. Ada Pak ya. Jadi di sebelah kiri Bapak bisa melihat di sini ada lupa. Kita klik. Ketika kita klik tanda lupa ini, nanti akan masuk di dalam email yang memang kita sudah daftarkan. Seperti itu. Saya sudah coba Pak dengan memasukkan di situ bahwa email sudah terkirim ke sandi, perubahan sandi sudah terkirim ke email, tapi saya periksa email saya belum masuk. Belum masuk ya? Iya. Tetapi ketika kita klik lupa itu, kita masukkan nama emailnya betul. Iya. Saya selama ini cuma pakai dua email pribadi dengan email belajar. Cuma email yang kan tahun lalu saya buat, ini masih pakai email pribadi. Nah itu yang saya masukkan, tapi sampai sekarang belum ada balasan masuk di email saya. Oh, sampai sekarang belum ada ya? Iya. Mungkin terlambat respon. Tetapi itu sudah lama atau baru-baru ini? Tadi saya coba lagi, tetap belum ada respon. Beberapa bulan lalu juga saya coba, tidak ada respon. Bisa juga ya. Tadi saya karena sempat belajar lagi rumah belajar, saya coba buka lagi tadi, belum ada juga respon. Ya. Karena pengalaman saya juga sih kemarin Pak ya. Saya klik lupa password. Ketika saya sudah klik, kemudian memasukkan akun pribadi saya waktu itu, langsung ada responnya. Saya mau bertanya dulu sama Bapak, emailnya itu sudah terdaftar tidak di rumah belajar? Kan bisa dicek. Nah, kalau sudah tentu yakin dan percaya tentu dia akan masuk. Kemudian sebagai solusi alternatif kedua, jika memang memungkinkan, kalau memang tidak bisa, mungkin bisa bisa di email yang baru ya, di dalam akun belajar ID. Karena saya juga memiliki akun belajar ID. Artinya saya buat akun baru. Ya. Saya buat akun baru aja di akun belajar. Ya, tetapi konsekuensinya Bapak ya, ketika kita masuk dengan menggunakan akun belajar yang baru, kita akan mengulang dalam pembatik di tahun depannya. Yang dulunya kita sudah masuk di level 3 misalnya. Saya sudah baru di level 1. Oh, baru ya. Andai kan misalnya kita sudah masuk di level 3 misalnya, atau di level 4, tentu tidak akan terdata. Kenapa? Karena kita menggunakan akun baru. Tetapi karena Bapak baru di level 1, nggak apa-apa, kita sebagai solusi alternatif ya, di samping di sisi lain kita mencoba
menggunakan lupa password supaya untuk mendapatkan balasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Samsir. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak Jupri atas pertanyaannya. Dan mungkin sepakat dengan Pak Firman bahwa mungkin untuk sebagai salah satu solusi alternatifnya memang mungkin bisa kita gunakan akun belajar, Pak. Iya. Oke, baik. Kita lanjut ke penanya berikut. Bapak atau Ibu ya? Pak Ruhum Muda Siregar. Silahkan Bapak atau Ibu ya? Terima kasih, Silakan. Pak. Bisa ditambah volumenya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Silakan, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah penggunaan Padlet ini menggunakan data dari Kemendikbud? Halo, Pak Ruhum, mungkin bisa ditambah-tambah volumenya, Pak? Kurang jelas terdengar. Tidak terdengar ya, Pak. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam penggunaan Padlet ini bisa menggunakan data dari Kemendikbud, Pak, yang dibagikan ke anak-anak? Terima kasih, Pak. Oh ya, oke. Bisa ditangkap Pak Firman ya? Ya, bisa. Ya, oke. Silakan Pak. Ya, baik. Pak siapa tadi ya? Pak Ruhum Muda Siregar dari Ya, Pak Ruhum ya. Baik, Pak Ruhum, jadi media Padlet ini apakah bisa menggunakan kuota data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Setiap guru dan siswa itu memang betul ya mendapatkan kuota, itu tergantung dari tingkatan jenjang pendidikannya. Kalau misalnya di SD itu dia akan mendapatkan kuota sebanyak kalau tidak salah 10 giga ya. Nah, dia mendapatkan 10 giga dan 10 giga yang diberikan itu bisa ke semua internet. Ya, bisa ke semua internet. Kecuali adalah Facebook. Ya, kecuali adalah Facebook karena mungkin Facebook bukan merupakan media sebagai media pembelajaran ya. Tetapi kalau penggunaan dari media Padlet ini itu bisa digunakan dalam penggunaan kuota dari Kemdikbud itu. Daripada kuotanya tidak digunakan ya Bapak dan Ibu, ya bisa kita gunakan, kita aktifkan. Apalagi dengan penggunaan dari mencoba ya masuk untuk siswa kita juga dalam portal Rumah Belajar. Kita bisa arahkan kepada anak-anak kita untuk melihat beberapa video-video yang memang anak-anak kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam sini, bisa kita berikan, bisa dengan mengirimkan link, bahkan kita bisa download juga di sini. Nah, yang nantinya setelah kita download baru kita kirim ke anak-anak melalui WhatsApp. Itu kan juga mendapat gratis juga ya. Artinya Kemdikbud bisa menggunakan kuota itu untuk membuka video-video pembelajaran. Jadi seperti itu ya. Baik. Oke, cukup Pak Firman ya. Oke, Ya. Baik. Selanjutnya kita masih ada sekitar 20 menit ini Pak Firman. Enggak apa-apa Ya. Pak, dilanjut ya. Apa? Oke, baik. Namanya berbagi juga ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita ke room chat dulu karena sepertinya banyak pertanyaan juga di room chat ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, untuk presensinya 5 menit ke depan kami share.
Ini Pak Firman ada yang minta materinya tadi, PPT-nya. Oke ya. Oke. Kemudian, ini pertanyaan dari Ibu Wiwik Hidayati. Bisakah kita buat beberapa kelas di Padlet? Dari Ibu Wiwik Hidayati, Pak Firman. Silakan. Ya, mungkin yang dimaksud adalah materi yang kita ingin siapkan, yang ingin diberikan kepada peserta didik kita. Jadi bisa-bisa saja ya Bapak dan Ibu. Tergantung dari kuota media Padlet kita. Misalnya ini kan Padlet yang saya sudah buat sudah ada 5. Dan ini tentu berbeda materi-materi yang diberikan. Nah, seperti inilah media-media Padlet ini yang saya berikan kepada siswa. Karena berbeda setiap mungkin karena mata pelajarannya berbeda, sehingga saya membuatkan beberapa Padlet-Padlet seperti ini. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan kembali, silakan klik buat Padlet ya. Jadi ketika kita buat Padlet, nah ini silakan Bapak dan Ibu yang mana yang kita inginkan. Biasanya yang dominan itu banyak yang memakai dinding ya. Nah, karena kalau dinding ini biasanya ini sudah umum dipakai oleh banyak orang ya. Sehingga nanti media Padletnya akan seperti majalah dinding ya. Seperti itu. Maka ketika dia memberikan komentar-komentar, maka akan terdapat beberapa tanggapan-tanggapan di dalam dinding kita ini. Jadi bagaimana cara mengaturnya? Tentu sama seperti yang tadi, cuma yang membedakan tidak ada kolom-kolomnya ya. Jadi sama saja ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi dia seperti ini juga, dia sama. Cuman ini saya kasih warna putih ya. Nah, ini nanti kalau anak murid kita sudah diberikan linknya, kemudian di sini akan ada seperti tanggapan-tanggapan yang tidak beraturan ya, tapi cantik juga sih dilihat. Kenapa? Karena seperti majalah-majalah dinding itu ya, mading ya, yang tertempel di mading Bapak dan Ibu, itu dia akan seperti ini juga. Jadi dia masukkan beberapa komentar-komentar yang ada di dalamnya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk memberikan kelas-kelas ya. Misalnya dengan kita mengubah dengan judul-judulnya ini dengan kelas, misalnya kelas 5 SD, ataukah misalnya kelas 7 SMP, kelas 8 SMP, ya seperti itu. Cuman kekurangannya tadi yang saya sudah sampaikan bahwa ketika banyak sekali kelas-kelas seperti itu, yang saya khawatirkan jangan sampai tidak bisa lagi menampung media-media Bapak dan Ibu ya, karena begitu banyaknya. Karena kita ini memakai yang hanya free ya. Seperti itu Pak Samsir. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman atas tanggapannya. Kita melangkah ke penanya berikut di room chat. Ini pertanyaan dari Pak Arif Wahyono. Mohon pencerahannya untuk mempunyai akun atau masuk ke portal Rumah Belajar, Pak Firman. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Siapa namanya? Pak Arif Wahyono. Ade Wahyono ya? Arif Wahyono. Arif Wahyono. Mohon maaf. Ya, jadi Pak Arif untuk masuk ke dalam portal Rumah Belajar, jadi saya memulai lagi dari awal ya Bapak dan Ibu. Jadi pertama kita klik lagi di browsernya, kemudian kita masuk belajar kemdikbud.go.id ya. Terlihat Pak Samsir di situ? Karena saya pakai. Iya. Terlihat jadi. Kelihatan ya. Pak. Kemudian kita masuk ke portal Rumah Belajar yang teratas ini, kita klik. Nah, kemudian setelah itu
sebelum login, Bapak Ibu bisa membaca dulu ya. Di sini ada fitur-fitur utamanya, boleh testimoninya, ya, sumber-sumber lainnya. Ada juga tentang di sini bisa dilihat tentang apa, kemudian fitur utamanya, testimoninya dan lain sebagainya. Kemudian kenapa ada terus ya? Saya stop sharing dulu ya Pak Samsir. Ya, silakan. Nah, ini masih ada Pak Samsir. Memang begitu ya? Ya. Sudah ya, oke. Nah, ini kan sudah masuk di portalnya Rumah Belajar. Nah, kemudian kita login ya, kita login. Nah, di sini ketika kita sudah memiliki akun Rumah Belajar, tinggal kita masukkan saja langsung ya. Tetapi jika belum, kita silahkan klik buat akun. Nah, jika kita sebagai guru, maka klik guru ya. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan NUPTK-nya apa, nama depannya apa, nama belakangnya. Ya, kemudian surel, emailnya apa, kemudian kita masukkan kata sandinya, mengkonfirmasi kata sandinya, kemudian memasukkan captcha dari ini ya, kemudian di checklist, kemudian didaftar. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, maka akan memiliki akun portal Rumah Belajar seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin bersama dengan muridnya, ya mungkin saja muridnya juga ingin masuk belajar, maka bisa juga kita klik sebagai guru. Nah, masukkan NISN-nya, NISN dari siswa itu sendiri, kemudian nama depan, nama belakang. Ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya nama depannya cuma satu ya? Ya, kalau guru kan enak, ada titelnya, bisa dikasih. Jadi kalau misalnya nama depannya dengan nama belakangnya ya, bisa mungkin dituliskan dua namanya ya. Misalnya Andi. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian surel. Atau misalnya kalau nama depannya ini ketika kita daftar lantas tidak bisa ya, tentu kita memasukkan nama belakang. Jika tidak ya mungkin akan terdaftar seperti itu ya. Kemudian juga sama seperti guru, memasukkan surelnya. Kemudian sekarang kan sudah ada akun ini ya, email akun belajar ya, bisa mungkin dimasukkan di situ. Kemudian kata sandinya apa, kemudian konfirmasi kata sandi dan checklist ini kemudian didaftar. Karena ketika kita mendaftar dalam Rumah Belajar itu, sebenarnya kita sudah bisa memanfaatkan portal Rumah Belajar. Di dalamnya terdapat video-video pembelajaran. Kita bisa membuka juga materi-materi yang lainnya, kayak peta budaya, kemudian game-game di dalamnya itu bisa juga kita manfaatkan di dalam portal dari Rumah Belajar itu. Nah, bagaimana kalau misalnya pertanyaannya seperti ini? Saya bukan guru, saya juga bukan murid. Tentu bisa untuk umum ya, ini masuk ya untuk umum. Tapi tentu dimasukkan nomor KTP-nya. Ya, nomor KTP-nya, NIK-nya apa, dimasukkan, kemudian nama depan, nama belakang, kemudian emailnya, kemudian kata sandinya, ini perlu ya. Saya biasanya kalau kata sandi itu Bapak dan Ibu tersimpan secara otomatis di dalam akun Google kita. Bahkan kalau kita terkena virus pun laptopnya juga masih bisa tersimpan di dalam situ. Ya, kecuali kalau Bapak Ibu sudah menghapus ya. Itu sudah tidak bisa lagi didapatkan.
Kemudian konfirmasi kata sandinya, kemudian captcha, saya bukan robot, checklist, kemudian didaftar. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 cara untuk mendaftar di dalam akun rumah belajar itu. Ada untuk umum, ada sebagai guru, dan ada sebagai murid ya. Seperti itu Pak Samsir. Baik, terima kasih banyak Pak Firman. Mungkin sebelum kita lanjut ke penanya berikut, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa link daftar hadir sudah kami share di room chat. Silahkan diisi presensinya sebelum kegiatan ini berakhir. Dan selanjutnya kita melangkah ke penanya berikut. Mungkin tinggal 2 penanya saja nih Pak Firman karena waktu juga semakin larut. Dari Pak Antonius Manan. Ini mungkin pertanyaan dari beliau sudah terjawab secara tidak langsung tadi Pak Firman. Saya sampaikan saja. Mau tanya bagaimana menambah halaman di satu Padlet, Pak? Oh iya. Tadi di situ ada buat Padlet ya. Iya. Ada beberapa. Jadi untuk membuat Padletnya tadi sama yang saya sudah sampaikan. Untuk membuat Padletnya tinggal kita klik saja. Ini yang misalnya buat Padlet ya. Jadi di sini tinggal kita klik. Ketika kita klik maka kita diarahkan ke dalam Padlet itu sendiri. Tapi seperti ini ketika saya klik lantas seperti ini Bapak Ibu untuk menghapus ya. Karena kapasitas dari Padlet itu hanya ternyata yang saya baca di sini hanya 25 MB ya. Secara gratisnya yang diberikan. Jadi seperti itu Pak Samsir. Iya, baik. Makasih banyak Pak Firman. Lanjut. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini terkait dengan rumah belajar sepertinya Pak Firman. Dari Bapak atau Ibu ini ya. Ibu Lasmaria Samosir. Apa solusinya jika guru belum punya NUPTK? Sepertinya ini syarat untuk daftar di portal rumah belajar ya. Silakan. Oh, membutuhkan NUPTK ya? Coba kita cek dulu. Oh, ternyata betul ya. Iya. Tidak bisa sembarang juga ya. 4665. Dia akan terlacak tidak ya? Ternyata dia tidak terlacak ini kayaknya. Saya coba masukkan ini NUPTK saya, dia tidak terlacak kayaknya. Terlacak ya? Ternyata dia tidak terlacak ya. Karena di sini apa ya? Harusnya sih ada ya Pak Samsir ya. Yeah. Karena ini adalah salah satu persyaratan untuk masuk ke dalam akun rumah belajar. Dan untuk mendapatkan NUPTK mungkin dari operator yang mengajukan sesuai dengan batas masa mengajarnya ya. Yeah. Jika Bapak Ibu sudah 2 tahun, ya saya rasa mungkin sudah bisa mengajukan NUPTK. Karena salah satu syarat dikatakan bahwa kita ini adalah guru adalah nomor unit pendidik dan tenaga kependidikannya. Artinya NUPTK-nya harus ada. Karena itu sebagai lambang kita bahwa kita memang betul-betul seorang guru ya, seperti itu. Jadi harusnya ada untuk NUPTK. Saya juga tidak berani menjamin apakah ketika sembarang diketik bisa terdaftar ya dan Ibu. Ya, kita juga tidak tahu, tetapi saya tidak mengajarkan seperti itu, jangan sampai ada dampaknya ya. Apakah ketika kita mengikuti pembatik misalnya, ini cuma hanya kekhawatiran saja ya Bapak Ibu. Jangan sampai nantinya ketika kita mengikuti kegiatan dari portal rumah belajar akan
tercekal ya gara-gara tidak memiliki NPTK. Jika Bapak Ibu belum memiliki NPTK ya silahkan mungkin bisa dikoordinasikan dengan operator dinas atau operator sekolahnya ya, yang ada di sekolah bisa dikomunikasikan. Seperti itu Pak Samsir. Baik. Terima kasih banyak Pak Firman. Saya kira itu adalah pertanyaan terakhir. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin dari tadi raise hand atau mungkin mengajukan pertanyaan di room chat, karena keterbatasan waktu kita sekarang sudah menunjukkan kurang beberapa menit lagi pukul 22, ini waktu Indonesia Tengah ya, waktu Indonesia Tengah, dan tentu saja teman-teman di Indonesia Timur ini sudah cukup larut, sehingga dengan kami membatasi pertanyaan yang masuk baik di room chat ataupun di raise hand, sehingga untuk pertanyaan dari Ibu Lasmaria Samosir tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir, karena sekali lagi kita terbatas oleh waktu, sehingga mungkin dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, baik itu di room chat ataupun di raise hand, mungkin sudah mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat dibacakan dan atau mungkin belum sempat disampaikan secara langsung kepada narasumber kita. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Kembali kami mengingatkan bahwa sebelum room ini ditutup, maka kami berharap bahwa Bapak dan Ibu sudah memastikan mengisi daftar hadir. Mohon maaf, kegiatan kami Lontara itu tidak bersertifikat Bapak dan Ibu. Kami menyelenggarakan kegiatan ini semata-mata hanya untuk sekedar berbagi. Insya Allah Bapak dan Ibu, ada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu kami di Lontara membuat event atau kegiatan yang bersertifikat. Ini adalah kegiatan rutin kami setiap pekan, setiap Senin malam, jadi tidak ada yang bersertifikat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kita aturkan kepada narasumber hebat kita yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Jam terbang ini cukup padat sebenarnya Bapak dan Ibu, tetapi masih sempat meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita di room Lontara malam ini. Tentu saja kita semua banyak yang tidak puas, yakin itu, karena seperti yang saya lihat di room chat dan raise hand, masih banyak di antara Bapak dan Ibu yang tentu ingin mengajukan pertanyaan, tetapi sekali lagi mohon maaf karena kita sangat dibatasi oleh waktu. Pak Firman, chatnya stop sharing dulu. Pak Firman, sharing stop lah, stop sharing dulu. Oh, ya, sorry ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, dan tak lupa juga kami dari tim Lontara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang juga telah bersedia hadir di room Lontara malam ini untuk belajar bersama. Sekali lagi, kehadiran kita di room ini tentu semata-mata adalah bagaimana kemudian kita dapat belajar bersama, bagaimana belajar membuat media pembelajaran dengan Padlet, dan tentu saja diintegrasikan dengan rumah belajar. Ini adalah hal yang luar biasa saya kira, karena Bapak dan Ibu tentu dengan memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran di kelas, ini kemudian akan lebih memantik motivasi belajar peserta didik kita di kelas, baik itu di jenjang SD, SMP, dan SMA ataupun SMK. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, permohonan maaf kami dari tim Lontara yang tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan Bapak dan Ibu, sekali lagi karena kendala waktu. Sekali lagi mewakili rekan-rekan dari tim Lontara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Firmansyah selaku narasumber kita malam ini. Semoga tidak bosan Pak Firman berbagi di Lontara. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan tetap setia untuk hadir di kegiatan Lontara setiap pekan. Insyaallah
di event-event selanjutnya kita akan tetap bersama dan berusaha untuk mengakomodir setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Dan terakhir, pada rekan-rekan afiliasi Sadar IGI yang sempat hadir malam ini, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, karena ya malam ini kita menggunakan meeting ya, Webex meeting, sehingga kita tidak bisa melihat semua teman-teman dari rekan afiliasi Sadar IGI. Terima kasih banyak kepada Teumi yang telah menyiapkan room malam ini. Semoga kita semua tetap disehatkan. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu, Pak Firmansyah selaku narasumber, Pak Depuspo, Pak Jupriyadi,